Pernah nggak sih Bu ada yang meremehkan atau merendahin? Wah, banyak Mas, menghina banyak. Kan saya dulu ini langsung melejit toh Mas, langsung melejit. Namanya tetangga ya, kadang ada yang suka, ada yang iri ya. Nah, yang iri itu yang paling itu. Saya itu dibilangnya cari pesugihan. Sampai saya itu, tapi saya tenang saja karena kita kan nggak cari apa-apa ya. Pelarisan pun nggak cari, pesugihan apalagi orang yang sudah beragama. Kalau kayak gitu-gituan kan jangan sampai ya. Malah saya kok merasa sirik enggak. Malah orang itu saya tetap saya dekati. Ayo kalau misalnya pengen bisa bareng-bareng nanti bareng-bareng saya, misalnya cari dagangan nanti bareng. Nanti tak kasih tahu resep ininya. Kadang gini toh Mas, dia bisa membuat tapi memasarkannya nggak bisa. Itu yang bikin dia itu nggak jalan. Perkenalkan, nama saya Bu Mitri, pemilik ayam goreng kremes dan ayam panggang. Lokasi saya di Mutian Ganti Warno. Bu, ini bikin apa Bu? Bikin ayam goreng Mas. Bumbu ayam goreng ya? Nggih, bumbu ayam goreng. Itu kalau boleh tahu apa aja Bu yang ditumbuk Ini itu, Bu? ketumbar, terus sama kunir sama bawang Mas. Oh, ketumbar, kunir, bawang ya? Iya. Bu, ini Bu, Disumbuk sampai halus, nanti tinggal kasih di garam. garam ya? Iya, garam Mas. Berarti dikasih garam 1 ya Bu ya? Apa itu? Satu itu untuk 10 ekor Mas. Biasanya kalau 50 ekor, 5. 5 bebek apa 5 batu? Ya? 5 Mas. 5 bata kayak 5 gini. bata. Ya, 5 bata kayak gini kalau 50 ekor. Kalau 10 ekor ini satu aja. Satu aja. Iya. Ini pakainya ayam apa Bu? Ini pakainya ayam, Negeri ya? ya ayam negeri. Ya. Mau bikin 50 ya Bu ya? Ya ini mau bikin 50 ekor ini. Iya. Dikasih air buat apa nih Bu? Untuk ngerendam Mas. Rendam ayamnya ya? Iya. Yang bumbu tadi ya? Iya. Nah ini kan sebelum direbus ini diginiin di. Ayamnya bersih ya Bu ya? Iya. Biar gini loh. Nanti kan biar bumbunya masuk gitu loh. Bumbunya biar meresap sampai ke tulang. Iya, biar meresap sampai ke tulang. Ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau udah seperempat jam, baru direbus. 1/4 itu 15 menit Ya, ya? 15 menit. Untuk merebus itu udah ada bumbu kayak gini Mas yang sudah jadi. Ya, sudah jadi terus nanti tinggal untuk merebus. Kalau mengingat awal-awalnya itu ya sedih gitulah ya, waktu tahun dulu Bapak itu cuma pekerja proyek. Setelah mempunyai anak itu kan anak harus punya masa depan gitu ya. Nah, saya terus punya inisiatif gimana ya kalau kita itu coba-coba jualan ayam goreng gitu. Nah, terus bapaknya mau nggak Pak? Ya coba wae gitu toh. Nah, terus bapaknya nyoba tak bikin ke ayam 20 ekor terus dikelilingkan di Semarang Mas waktu itu. Kebetulan bisa habis Mas. Ya bawa pulang satu lah gitulah, bawa pulang satu terus saya potong-potong tak kasihkan orang tua biar ngicipi gitu. Nah seterusnya tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, akhirnya ya sampai sekarang ini Mas. Persiapnya sedaya peralatan. Mas ya. Oh, bagus. Terus dengan bumbu Bu ya? Iya, iya. Mantap. Ini satu panci ini muat berapa Bu? 10 Mas. 10. Bu ini ngungkepnya berapa lama Bu? Ngungkepnya 30 menit Mas. 30 menit aja ya? Ya, 30 menit. Nanti kalau udah 30 menit diangkat. Diangkat Ya. terus Gas ditiriskan ya? digoreng. Iya, ditiriskan. Oke. Ya. Awal-awalnya 20 ekor, bapaknya yang jual, lah, terus ada yang pengen ikut-ikut jual, terus saya bikinkan, ada yang mbak saya mbak coba mbak dibikinkan, oh ya saya dibikinkan, terus saya bikinkan. Waktu itu pernah saya motongnya kurang lebih ya 200, minim itu 100. Itu buat bakul 6 orang. Alhamdulillah bakul-bakul saya itu semua laris semua dulu itu. Laris semua sampai wah ya istilahnya apa ya, menjadi banyak duit lah gitu bakul-bakul saya dulu.
buat nyekolahin anak-anak terus buat biaya lain-lain lah gitu. Terus sekarang ini kalau harian itu saya nggak kayak dulu, paling-paling ya 50, 40 gitu sehari. Tapi kalau pas ada pesanan itu ya banyak, ada yang pesanan buat hajatan itu misalnya ada yang pesen 300, 200. Tapi kalau yang di rumah ini saya memang nggak buka warung, pengennya ya buka warung tapi tenaga itu kayaknya sudah nggak ini ya, nggak memenuhi kalau tenaga saya. Bu, ini mau bikin apa, Bu? Ini mau bikin kremes. Kremesannya ya? Ya. Sama yang buat celupan ayam ya, Bu ya? Iya. Ini kalau boleh tahu apa aja, Bu, isinya, Bu? Bahannya, Bu? Pati sama Tepung pati sama terigu. sama terigu. Terus bumbunya apa aja, Bu? Bawang putih penyedap. Bawang putih penyedap sama garam. Pakai mirin nggak, Bu? Enggak, Nggak pakai ya. Pakai telur, Bu? pakai. Biar bagus ya pakai telur ya, Bu ya. Ya, Perbandingan pati sama terigu berapa, Bu? separuh Mas. Oh, 50-50 ya. Berarti perbandingannya sama, teman-teman. Dikasih kuah bekas ayam ya. Depan. Kaldu ayam ya, teman-teman. Itu bekas ungkepan apa bekas celupan, Bu? Ungkepan. Ungkepan ya. Ungkepan. Ini tambahin biasa ya. Ya ini dimasukin dulu. Iya nanti. Oke. Sampai itu kering, kalau kelihatan ke kuning-kuningan gitu, kuning-kuning agak coklat baru kita angkat. Ini belum. Ini belum ya. Mantap ya, teman-teman ya, kremesannya ya. Ini ayamnya sebelum digoreng dimasukin sini ya, Mbak ya. Bu Petri, ini bikin apa, Bu? Ini bikin sambal bawang, Mas. Oke. Karena tangan saya itu kalau ngulek banyak ya keju, tak blender kasar tapi nggak pakai air, nggak pakai, cuma bawang sama Cabai aja. cabai aja. Nah, nanti bumbunya di sini kasih garam, sama nanti kalau sudah halus dikasih minyak yang panas. Panas. Itu ya, Bekas ayam ya. ya garam, kan nggak asin, unek lembut. Ini sambal bawang, Bu ya. Iya, bawang. Diratakan. Kok dulu nggak dijual di Klaten aja, Bu? Kok langsung ke Semarang? Ya ada juga kan bakul saya 6. Ada yang di Semarang, ada yang di Solo 3, ada yang di Jogja itu 2 orang. Ada yang sampai itu Mas, Solo mendekati Sragen itu juga ada. Karena bakul saya itu asli dari sana, terus saya tak kelilingnya ke sana aja, Bu. Oh, itu. Kalau harga yang standar itu buat bakul sama buat pembeli kan lain ya, Mas ya. Kalau buat bakul kan dia juga pengen ngambil untung. Itu dari sini itu 50. Terus kalau yang kita melayani di rumah itu 60. Bu, ini jualan ayam kremes dulu dari harga berapa, Bu? Oh iya ya. Dulu itu dari harga 3.500. 3.500. Iya, per besek. Itu tahun 92. Terus tambah tahun, waktu itu ada yang 10.000. Mulai naik tahun berapa lagi, Bu? Mulai naik ya bertahap tahun-tahunnya. Bertahap. Bu, yang bikin jenengan semangat menekuni usaha ayam ini apa, Bu? Dorongan ekonomi mungkin ya. Karena kita kan cuma punya tenaga tok ya. Oke. Nggak ada modal. Kebanyakan yang kaya-kaya kan ada yang punya ini, punya dari orang tua lah. Kalau saya kan mulainya dari nol, Mas itu. Waktu itu anak saya ya sudah 4. 1 SMP, terus kedua SMP, ketiga SD, yang bontot itu dulu masih umur 3 tahun. Dulu itu kalau bangun mau goreng itu, kalau anak saya ikut bangun ya ikut goreng. Misalnya digendong, tak gendong belakang. Gendong buri sama goreng. Pokoknya perjuangan saya itu wah pokoknya luar biasa. Dulu kan sempat punya pelanggan di Semarang ya, Bu ya? Iya, malah dulu ada yang ini Mas, kan bapaknya yang keliling. Terus ada
seorang ibu-ibu itu kayaknya pengennya gitu ya, kayak pengennya bersahabat atau berapa apa gitu ya, kan sama saya ya. Sampai mengirimi bingkisan sama saya. Pak, saya titip buat Bu Mitri gitu. Kue apa gitu, Mas. Saya aja, aduh Bu, terima kasih ya Bu. Padahal saya belum ketemu sama ibunya itu. Saking senengnya ayam. Sampai dia itu ngirimi bingkisan itu. Harapan ke depan apa Bu buat usaha ini Bu? Ya pengennya makin maju lah. Terus untuk kedepannya kan nanti kita bisa turunkan sama anak-anak supaya bisa istilah jangan sampai cutel ya usaha saya itu jangan sampai terus cuma sampai di sini, kalau bisa ya biar ngeremboko gitu loh, biar berkembang. Itu tipsnya apa sih Bu biar usaha itu makin ramai gitu Bu? Ya kita mungkin pelayanan ya. Pelayanan kita harus ramah, semana. Kalau bisa itu jangan sampai mengecewakan pelanggan atau pembeli. Kalau dari segi agama Bu, mungkin ada amalan yang sering dipanjurkan? Oh ada. Sebelum saya buka ini, mulai usaha, ya memang kita kan orang Islam ya. Kalau bisa, kalau yang sudah tahu kita harus lakukan. Misalnya sunnah ya, sholat sunnah. Kalau malam itu sholat malam. Terus kalau pagi sholat duha. Terus kalau kita punya rezeki sedikit, kita harus sisihkan. Kan rezeki itu bukan milik kita semua ya. Sebagian atau 2,5% itu harus kita sisihkan untuk beramal lah istilahnya. Entah itu nanti untuk amal apa, atau dikasihkan sama duafa, atau anak yatim, itu Mas, itu perlu Mas. Yang kita lakukan dari dulu udah gitu. Pernah loh Mas, ada anak ya yang anak kecil, tapi ya itu mungkin karena dia ya pengen gitu ya, pengen pas tahun baru Mas. Pengen merayakan juga, kalau tahun baru kan anak-anak kecil sukanya ini. Bu, mau beli ayam Bu? Oh ya, berapa? 1 Bu. Harganya berapa Bu? Ini harganya 60. Bu, saya cuma punya ini Bu, berapa? Cuma 50. Oh enggak apa-apa, kita kasih 1, saya gitu. Terus anak-anak itu, Bu terima kasih ya Bu, terima kasih ya Bu, Ibu terima kasih. Oh iya, cah kono gitu ya. Aku ya, jadi kita sesama umat, sesama orang ya, misalnya kita itu walaupun kita itu ada mampu ya Mas, sudah berlebih misalnya, jangan sampai meremehkan orang, jangan sampai istilah itu menyakiti orang. Alangkah baiknya kalau kita bikin senang orang. Bantu orang gitu. Terus nanti kalau misalnya itu Mas, Lebaran itu kita juga ngasih sama bakul-bakul kita itu. Kayak misalnya kayak yang pengusaha yang udah gitu. Saya waktu itu padahal anak saya masih kuliah ya, yang bontot itu pernah Mas, saya kok ini kok sepi banget yo, saya bilang gitu ya, pembeli sepi, terus bakulnya juga bawanya sedikit, nggak tahu itu karena apa, saya nggak tahu ya, kan orang nggak boleh seujon ya, nggak boleh seujon atau itu di apa-apai sih gimana gitu, saya nggak cuma saya yang ini nggak berhenti berdoa aja. Pokoknya kita nggak berhenti minta sama Allah, berdoa supaya bisa dikembalikan pulih seperti awal-awal gitulah ya setidak-tidaknya jangan sampai macet gitu ya. Sampai tenaga saya gini kok, asisten saya, Bude ini gimana Bude, kalau cuma motong segini saya nggak cukup buat, maksudnya buat biaya rumah gitu toh. Lah terus mau gimana wong lah kita memang lagi dicoba, saya bilang gitu toh. Terus dia bilang gini, apa kalau gitu saya tak ini Bude tak kerja lain dulu. Delala dia itu Mas, yo nggak sana nggak sini ya Mas. Kalau penjual atau orang itu ada yang awalnya ambil sini ya, awalnya ambil di sini ayamnya itu dijual, ada laku. Terus dia pengen mandiri.
pengen mandiri terus tenaga saya itu diambil. Saya kan juga, waduh kok begini caranya ya, terus gitu terus ya alhamdulillah itu terus masih ada tenaga lain. Yo bareng-bareng saya bilang itu sama yang tenaga lain itu. Ya itu dia kalau biar di sana ya sudah enggak apa-apa. Lama-lama tapi akhirnya lama-lama itu dia macet Mas. Yang mandiri itu macet. Terus tenaga itu kan terus nggak punya kerjaan toh. Nah, terus dia jadi asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga akhirnya kembali lagi ke sini lagi Mas sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Udah. Maaf, hasil dari usaha ini udah bisa beli apa aja? Ya alhamdulillah ya Mas ya. Berkah ayam goreng ini saya sangat-sangat terima kasih sama Allah, terutama Tuhan ya, yang sudah memberi rezeki, memberi kesehatan sama saya. Sudah ada hasilnya ya. Yang dulunya saya nggak punya apa-apa, terus sekarang saya sudah bisa, walaupun anak saya nggak jadi pegawai ya, tapi ya alhamdulillah anak saya sudah semua lulus, anak 4. Per anak itu saya sudah bisa membelikan tanah untuk anak saya yang 4 itu sudah bisa membelikan semua. Itu yang tanah itu udah dibikin rumah semua? Baru ini 2, ini sama iya. Berarti yang 2 sudah jadi rumah ya? Iya, yang 2 tempat sudah jadi rumah. Oke. Yang 2 masih kosong. Nah, kalau saran saya bagi ibu-ibu muda atau bapak-bapak muda, misalnya pengen buka usaha atau pengen usaha, jangan memikirkan kita gagal apa enggak. Pokoknya kita harus berusaha terus menerus. Kan semua usaha itu enggak mesti langsung lancar. Jadi kita ya harus apa ya istilahnya, sabar untuk buat usaha itu. Misalnya kalau kita itu giat, kalau kita itu tekun, kalau kita itu sungguh-sungguh, nggak bakalan kalau kita itu sudah kerja keras kok nggak bakal dikasih rezeki. Pasti dikasih rezeki sama Allah. 1, kita tekun. 2, sabar. 3, kita taat sama Allah. Pokoknya kalau misalnya nanti bagi yang sudah maju atau sudah sukses, cuma 1 pesan saya itu jangan sampai sombong, jangan sampai ya misalnya menyakiti orang. Bagi orang yang Islam, sholat 5 waktu harus kita kerjakan sesibuk apapun. Lebih baik lagi kalau ditambah sholat sunat atau sholat malam, supaya kita itu bisa merenung, bisa berterima kasih sama Allah yang sudah memberi kita kesehatan, rezeki ke depannya, supaya kita itu lebih berkah dan bermanfaat bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi sesama orang. Bapak pemirsa yang pernah menjadi pelanggan saya, Dmitri atau Pak John yang ada di Semarang, saya mohon, saya masih berjalan usaha saya. Kalau misalnya Bapak atau Ibu ada yang mau pesen atau yang mau punya hajat, silahkan nanti telepon di nomornya ini. Kita masih bisa melayani. Sampai sekarang masih jualan terus, malah makin berkembang bagi Bapak Ibu yang ada di Semarang, karena kontaknya sudah hilang semua. Jadi kita istilahnya kayak kepedotan gitu.